Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Nyoman Ayumira Darmayanti dengan NIM 19130410006. Di sini saya akan menjelaskan tentang filum Nematelmites. Nah, pengertian dari Nematelmites ini berasal dari bahasa Yunani, yang mana nema artinya benang dan helmintes berarti cacing. Nah, Nematelmites ini sering disebut sebagai cacing giling karena tubuhnya berbentuk bulat, panjang, atau seperti benang. Berbeda dengan Platyhelminthes yang belum memiliki rongga tubuh, Nematelmites sudah memiliki rongga tubuh. Nematelmites ini umumnya cacing yang hidup parasit dan merugikan manusia. Nah, ciri-ciri dari filum Nematelmites ini yaitu tubuhnya berruas-ruas, memiliki sistem pencernaan yang sempurna, dimulai dari mulut, faring, usus, dan anus. Ukuran tubuh Nematelmites umumnya bersifat mikroskopis. Tubuh berbentuk bulat panjang atau seperti benang dengan ujung-ujung yang beruncing. Permukaan tubuh Nematelmites dilapisi kutikula yang fungsinya untuk melindungi diri. Tidak memiliki pembuluh darah dan sistem respirasi. Pernapasan berlangsung secara difusi melalui permukaan tubuh. Nah, difusi ini artinya peristiwa mengalirnya atau berpindahnya suatu zat dalam pelarut dari bagian berkonsentrasi tinggi ke bagian yang berkonsentrasi rendah. Perbedaan konsentrasi yang ada pada dua larutan disebut dengan gradien konsentrasi. Nah, selanjutnya ada cara hidup atau habitat dari Nematelmites ini. Nematelmites hidup bebas atau parasit pada tumbuhan, hewan, bahkan manusia. Nematelmites yang hidup bebas berperan sebagai pengurai sampah organik, sedangkan yang parasit memperoleh makanan berupa sari-sari makanan dan darah dari tubuh inangnya, seperti tubuh manusia ataupun tubuh hewan. Habitat cacing ini berada di tanah becek dan di dasar perairan tawar atau laut. Nah, Nematelmites yang parasit hidup dalam inangnya. Nah, selanjutnya ada klasifikasi dari Nematelmites. Nematelmites ini terbagi menjadi dua kelas, yaitu kelas Nematoda dan kelas Nematomorpha. Yang pertama, kelas Nematoda. Nematoda merupakan cacing benang yang umumnya berukuran mikroskopis. Kata nematoda ini berasal dari bahasa Yunani, yang nema artinya benang dan toda artinya bentuk. Hal ini karena nematoda memiliki tubuh silindris, dua ujung yang runcing, sehingga disebut cacing benang. Nematoda memiliki kutikula tubuh yang transparan, mempunyai mulut dan lubang ekskresi. Alat reproduksi pada jantan dengan testis dan betina dengan ovarium. Umur cacing pada umumnya mencapai 10 bulan, dan nematoda dapat dijumpai di air tawar, darat, dan air laut dari daerah kutub hingga daerah yang tropis. Hidupnya ada yang bebas, namun ada pula yang parasit pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Cacing ini tidak memiliki sistem peredaran darah dan jantung, tetapi tubuhnya mengandung cairan semacam darah yang dapat merembes ke bagian tubuh akibat kontraksi tubuh. Bentuk tubuhnya gilik, panjang dengan simetris bilateral. Tubuhnya tidak dilapisi dengan silia dan tidak bersegmen. Nah, ordo yang pertama ada ordo Acharoideae. Contohnya ada Acharis lumbricoides atau cacing perut. Acharis ini adalah salah satu contoh cacing gilik parasit. Cacing ini hidup di dalam usus halus manusia, sehingga seringkali disebut dengan cacing perut. Infeksi cacing ini menyebabkan penyakit askariasis atau cacingan yang umumnya terjadi pada anak-anak. Infeksi ini terjadi pada saat mengkonsumsi makanan atau minuman yang tercemar telur Acharis. Nah, ordo yang kedua ada ordo Strongyloideae. Contohnya ada Ankylostoma duodenal atau cacing tambang. Cacing ini dinamakan cacing tambang karena ditemukan di daerah pertambangan yang tropis. Cacing tambang dapat hidup sebagai parasit dengan menyerap darah dan cairan tubuh pada usus halus manusia. Nah, yang ketiga ada ordo Filarioideae. Contohnya ada Wuchereria bancrofti atau cacing rambut. Cacing rambut dinamakan pula cacing filaria. Tempat hidupnya di dalam pembuluh limfa. Nah, cacing ini menyebabkan penyakit kaki gajah atau elephantiasis. Yang keempat ada ordo Dioctopimoideae.
Contohnya Enterobius vermicularis atau cacing kremi. Cacing ini bertelur pada anus penderita dan menyebabkan rasa gatal. Jika penderita sering menggaruk pada bagian anus dan tidak menjaga kebersihan tangan, maka infeksi cacing kremi akan terjadi kembali. Ordo yang terakhir ada ordo Trichinelloidae. Contohnya ada Trichinella spiralis. Trichinella spiralis hidup pada usus kecil manusia. Cacing ini menyebabkan trichinosis atau trichinellosis. Kelas yang kedua ada kelas Nematomorpha. Pada kelas Nematomorpha, cacing ini memiliki tubuh yang panjang dan ramping. Hewan kelas ini sangat parasit terhadap insekta dan krustase. Secara umum, ciri-ciri Nematomorpha yaitu tubuhnya berbentuk silindris, salah satu ujungnya tumpul dan membulat, tidak bersegmen, simetri tubuhnya bilateral, dan permukaan tubuh yang dilapisi kutikula terdiri dari lempeng atau papila. Tubuhnya dilapisi dengan lapisan otot longitudinal, tapi tidak penuh sampai ke ujung tubuhnya. Contoh dari kelas Nematomorpha yaitu Gordinus sp dan Nectonema sp. Nah, selanjutnya ada fisiologi dari Nemathelminthes ini. Yang pertama ada sistem reproduksi. Alat reproduksi pada jantan terdiri dari testis dengan salurannya berbentuk benang kusut, kemudian saluran vas deferens yang menuju ke vesikula seminalis dan berakhir pada saluran ejakulasi. Alat reproduksi pada betinanya berbentuk Y. Tiap-tiap cabangnya terdiri atas ovari dan saluran berbentuk benang kemudian bersambung dengan uterus. Selanjutnya, kedua uterus bersambung menjadi satu membentuk saluran dengan otot dan bermuara pada vagina. Pembuahan sel terjadi di dalam uterus. Yang kedua ada sistem pernapasannya. Cacing ini tidak memiliki alat respirasi. Respirasi dilakukan secara anaerob. Energi didapat dengan cara mengubah glikogen menjadi CO2 atau karbon dioksida dan asam lemak yang diekskresi melalui kutikula. Yang ketiga ada sistem pencernaan. Faring atau esofagus merupakan saluran pencernaan depan. Faring berlanjut dengan intestin yang merupakan saluran pencernaan bagian tengah. Makanannya diserpa oleh taring. Sel-sel kelenjar dari taring menghasilkan enzim dan intestinnya menyerap makanan serta melakukan pencernaan secara intraseluler. Yang keempat ada sistem saraf. Sistem saraf terdiri atas cincin saraf, tali saraf longitudinal, baik ke arah anterior maupun posterior. Beberapa tali saraf utama lainnya adalah sepasang tali saraf lateral dan ventral, tali saraf dorsal, sepasang tali saraf subdorsal, dan tali saraf sublateral. Semuanya dihubungkan dengan tali-tali saraf transversal. Yang kelima, yaitu ada habitatnya. Habitat cacing ini bersifat endoparasit di dalam tubuh manusia atau di tubuh hewan. Cacing hidup bebas dalam rongga usus atau rongga tubuh manusia. Selanjutnya ada hewan yang memiliki kemiripan dengan anggota nematoda. Yang pertama ada Rotifera. Rotifera ini hidup di air tawar dan laut, berukuran 0,4 mm hingga 2 mm. Bagian kepala dikelilingi oleh stria yang disebut dengan korona. Memiliki kutikula, umumnya memiliki bintik mata, dan alat pencernaan yang sempurna. Contoh dari Rotifera ini ada Asprachna, Pilodina, dan Rotaria. Nah, gambar yang ditunjukkan ini adalah Pilodina. Yang kedua ada Gastrotricha. Gastrotricha ini hidup di air tawar dan laut. Ukurannya hampir sama dengan Rotifera lainnya, tetapi tidak memiliki korona. Silia hanya terdapat pada daerah tertentu, memiliki kutikula, dan umumnya dilengkapi dengan spikula dan sisik. Contoh dari Gastrotricha ini ada Chaetonotus, Dasydites, dan Cephalodasis. Nah, gambar yang ditunjukkan ini merupakan Chaetonotus. Nah, hewan yang memiliki kemiripan dengan nematoda yang terakhir ada Chinorrhincha. Nah, Chinorrhincha ini memiliki panjang tubuh kurang dari 1 cm, memiliki ruas tubuh 13-14 yang bersatu disebut zooid. Permukaan tubuh tanpa silia, memiliki kutikula cukup tebal dengan spikula yang bervariasi.
Contoh dari Cynorrhincha ini ada Echinoderella dan Echinoderes. Gambar yang ditunjukkan ini adalah gambar Echinoderes. Selanjutnya ada morfologi dari Nemathelminthes. Morfologinya antara lain, yang pertama yaitu bentuk tubuhnya bulat atau silindris, memanjang dari anterior ke posterior, tidak bersegmen, dan meruncing pada kedua ujungnya. Yang kedua, permukaan tubuhnya dilapisi oleh kutikula yang dihasilkan langsung oleh hipodermis yang berada di bawahnya. Yang ketiga, organ-organ internalnya berbentuk filamen dan tergantung dalam rongga tubuh cacing yang berisi cairan. Yang keempat, sistem pencernaannya berupa tabung lurus panjang dengan sebuah mulut yang dikelilingi oleh 6 bibir dan anus di bagian posterior. Yang terakhir, pada cacing jantan terdapat spikula yang homolog dengan penis dan bursa copulatrix yang berfungsi untuk memegang betina ketika perkawinan. Selanjutnya ada anatomi Nemathelminthes. Nemathelminthes ini memiliki sistem pencernaan yang lengkap dengan faring yang berkembang dengan cukup baik. Dinding tubuhnya tersusun atas 3 lapisan yang disebut tripoblastik, yaitu lapisan luar, tengah, dan dalam, dan tubuhnya telah memiliki rongga tubuh pseudoacellomata. Sistem ekskresi merupakan jalur tabung pengeluaran yang akan membuang limbah melalui rongga tubuh. Gambar yang ditunjukkan ini merupakan Ascaris betina. Nah, yang di bagian bawahnya ini merupakan potongan melintang dari tubuh cacing Ascaris. Yang di sebelahnya itu adalah ujung posterior nematoda jantan. Yang terakhir ada peranan dari Nemathelminthes, yang mana pada umumnya Nemathelminthes ini merugikan karena hidup parasit dan menyebabkan penyakit pada manusia, dan menjadi parasit pada tumbuhan dan hewan. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama ada Globodera restochinensis, yang menjadi parasit pada tanaman kentang, tomat, dan sebagai vektor virus pada beberapa tanaman pertanian. Kedua, ada Ascaris lumbricoides atau cacing usus, dan Enterobius vermicularis atau cacing kremi, yang menjadi parasit pada tubuh manusia dan menyebabkan penyakit. Nah, itu tadi penjelasan Nemathelminthes dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang kurang berkenan. Akhir kata saya tutup dengan terima kasih dan para mesanti. Om Santi 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 Om.